kita melanjutkan materi kita untuk mata pelajaran adab ya. Dan terakhir kita sudah sampai di adab berpakaian. Adab berpakaian ya. Kemudian kita sudah membahas tentang adab yang ketiga kemarin, yaitu mengutamakan yang kanan. Ini sudah atau belum? Coba saya ingin dengar suaranya dari Nidaul Husna. Gimana Nidaul Husna? Kemarin terakhir sampai mana? Halo, nggak ada. Nggak ada orangnya. Baik, pindah ke Rini. Coba, Rini terakhir kita sampai di mana? Halo, nggak ada suaranya juga. Baik, mungkin Hilma coba. Terakhir sampai mana Hilma? Ya salam. Nggak ada orang semuanya. Tidak memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki. Nah, tidak memanjakan pakaian dari mata kaki. Nah, oh baik, HP-nya agak error. Tidak memanjangkan yang mana ya itu? Itu adab keberapa? Hilma, Ada Hilma, kelima. adab kelima. Nah, adab kelima tidak memanjangkan pakaian lebih dari mana ya? Oh iya, ini dia. Oh sudah jauh ternyata. Nah, jadi kalau untuk laki-laki itu tidak boleh memanjangkan pakaian lebih dari kedua mata kaki. Nah, kalau perempuan itu beda. Ya, kalau perempuan itu justru diharuskan untuk memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki karena kakinya masih bagian dari aurat. Dan kalau misal keluar, ya, Afan tadi agak error tiba-tiba tidak bisa buka mic. Ya, nggak apa-apa. Dan kalau perempuan itu kaki termasuk aurat. Jadi tidak boleh tidak boleh dipertontonkan. Tidak boleh. Tapi kalau laki-laki itu justru harus terangkat. Nah, kemudian ya intinya tidak harus pas apa namanya uh, harus di atas banget. Kalau misal bisa setengah betis misalnya itu bagus. Ya, seperti dalam hadis nisfusak atau penjelasan para ulama nisfusak setengah betis itu bagus. Tapi kalau misal dilihat aneh gitu ya, orang kerja kantoran misalnya kemudian pakai celana itu setengah betis misalnya, ya boleh diturunkan lagi, yang penting tidak di bawah mata kaki sampai batas tulang mata kaki terakhir itu tidak masalah ya, jadi mata kakinya itu ketutup itu tidak masalah, yang penting tidak di bawah mata kaki. Nah, kalau sampai di bawah mata kaki maka masuk ke dalam ancaman hadis yang sebelumnya, maas fala minal maas fala. Nah, mana ya tadi kemarin, maas fala minal ka'bain. Nah, maas fala minal ka'bain minal izar fafinar ya, apa saja yang berada di bawah mata kaki dari kain ya maka dia ada di neraka, dari kain sarung. Nah, di sini dikatakan kemarin ya, li izar nisfusak, setengah betis ya, ini kalau misal dibolehkan dan tidak masalah ya silahkan. Tapi kalau kadang orang bekerja di suatu lembaga dan dia itu diharuskan, tidak dibolehkan maksudnya seperti itu, ya nggak apa-apa, di bawah lagi sampai misalnya di batas tulang mata kaki yang terakhir itu menutup mata kaki itu tidak masalah. Yang penting tidak di bawah mata kaki. Nah, karena uh, wa ilal ka'bain, di sini dikatakan li izar ini susah wa ilal ka'bain, dan setengah betis sampai ke mata kaki. Nah, batasnya sampai ke mata kaki itu. Nah, la khairu fi asfali min dzalik. Nah, di sini larangannya adalah tidak baik kalau misal di bawah mata kaki. Berarti kalau masih di mata kaki itu masih
masih boleh. Tapi kalau di bawahnya itu sudah tidak dibolehkan. Ini khusus laki-laki. Kemudian adab yang keenam, ya adab yang keenam adalah tidak memakai pakaian yang tipis dan sempit. Ya, tidak memakai pakaian yang tipis dan sempit. Nah, tidak memakai pakaian yang tipis dan sempit. Nah, ini termasuk untuk laki-laki ataupun perempuan. Dua-duanya sama. Tidak boleh memakai pakaian yang tipis dan sempit. Nah, hadisnya mana? Nah, kita lihat di sini hadisnya. Ya. Wadari kalimah rawahu Muslim ya. Ayuhramu 'alal mar'ah antal basa asyab ar-raqiqah. Ini dikatakan haram bagi perempuan untuk memakai pakaian yang tipis. Ya, sekarang itu banyak sekali pakaian yang tipis. Tipis itu maksudnya bagaimana? Transparan, terlihat gitu loh auratnya. Wadayyiqah allati tujassimal jisma. Dan juga yang tipis yang itu membentuk bentuk tubuh. Nah, subhanallah ya sekarang, astagfirullah ya. Kalau kadang kita lihat di sosial media di mana Instagram atau misalnya di TikTok ya. TikTok ini sumbernya ini ya TikTok ya. Di TikTok ya. Kadang di mana apalagi Facebook misalnya. Ada orang subhanallah berhijab ya. Kadang berhijab itu tapi dia gimana? Pakaiannya itu tipis. Ya, bukan tipis. Apa namanya? Sempit. Pakaiannya itu sempit. Ketat gitu ya. Pakaiannya ketat. Lagi nge-gym misalnya. Diperlihatkan bentuk badannya. Nge-gym. Nah, nge-gymnya itu tidak masalah sebenarnya. Nge-gymnya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia memvideokan itu kemudian di-share ke publik. Nah, ya kalau dia nge-gym di rumah sendirian yang lihat cuma suaminya tidak masalah. Ini jadi bertontonkan ke jutaan orang. Nah, itu dosa jariah sampai kiamat. Selama videonya masih ada, selama masih ada orang yang menonton, maka itu akan jadi dosa jariah. Tidak ada hentinya. Nah, sayang sekali. Meskipun dia sudah taubat, ya bisa jadi dosanya masih tetap mengalir karena videonya masih ada. Maka hendaknya bagi para muslimah ini lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ada hadis yang mengatakan juga bahwasanya perempuan itu apa namanya? Paling banyak yang akan masuk neraka. Nah, paling banyak. Nah, makanya Rasulullah mengatakan perbanyaklah sedekah wahai para wanita. Nah, ya dulu sulit untuk membayangkan hal tersebut. Ya, tapi sekarang kita lihat di sosial media, ya perkataan Nabi itu sangat sangat nyata. Nah, dilihat bagaimana perempuan banyak sekali untuk memperlihatkan aurat. Ya. Tidak ada rasa malunya. Nah, di sini dikatakan, oh ini saya Allah malunya. Ada nggak di sini? Nah, saya bacakan hadisnya, syarahnya ada di bawah. Sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqari. Nah, yudribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Nah, syarahnya kita lihat fi'atan. Ada sinfan, ada dua jenis atau dua kelompok. Wamana qauluhu qaumun ma'ahum sayati ka'adnabil baqar yudribuna bihan nas ayudlimun nas yu'adzibunahum bidarbi bihadhihi siyad wa ghairiha. Yaitu ada kaum ya yang bersama dengan mereka itu mereka itu adalah orang-orang yang menzalimi manusia dan mereka itu diazab ya dengan pukulan seperti apa namanya? Siat ya. Siat ini mungkin bisa diartikan seperti cambuk ya atau uh, jenis itu. Nah, wanisa unikasiatin ariat aila bisat rafiqasiyat dan juga perempuan-perempuan ya yang mereka itu memakai pakaian yang tipis. Nah, aula bisat mayujassima ajsadihinna atau mereka itu berpakaian tapi telanjang yaitu membentuk tubuh mereka. Mumilat ya kafahinna ayam shina mutabakhirat ma'ilat ayam shina mutabakhirat. Nah, kemudian ru'usuhunna aitasirahunna sya'rahunna. Ini semuanya berkaitan dengan perempuan ya. Saya belum berani karena
belum belajar lebih jauh, tapi poin bahasanya sudah kita bahas di sini tadi, yaitu mereka itu para perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dan semua ini ya, ini setelah asmimatin nauk wal bukti yang nafilah tawilah untuk atas sanamin. Halo alam, ini saya belum bisa menjelaskan yang ini, ya, tapi poinnya yang ini tadi kita sudah dapat. Nah, kemudian walayajidna rihaha, ya, dan mereka tidak mendapati aroma surga. Mereka tidak bisa mendapati aroma surga. Padahal kalau sesuatu, ya jangankan surga ya, kita misalkan ke dunia, misalnya durian ya. Durian itu masih jauh, sekitar 1 meter, 2 meter itu kita sudah bisa mencium baunya. Nah, sementara surga ini dengan semua buah-buahannya, dengan semua keindahan-keindahannya, Rasulullah mengatakan wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Sementara ya, baunya surga itu, ya aromanya surga itu padahal seharusnya bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Di sini Syekh menjelaskan masafatu khamsumi'atin aman. Perjalanan kurang lebih 500 tahun. Jadi kalau orang ya tidak bisa mencium bau surga, sementara bau surga itu seharusnya bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan, ya maka berkemungkinan besar dia itu tidak akan masuk surga, ya tidak akan masuk surga. Oleh karenanya seharusnya orang-orang yang tersebut dalam hadis itu adalah segera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal fawaid mustanbatah min hadzal hadis. Termasuk faidah dari hadis ini adalah hurmatul lubsil bantal wa ma syabahahu minal malabis ad-dayyiqa lil mar'ah amama ghairi zawjiha. Yaitu haram bagi perempuan memakai celana atau yang sejenisnya dari pakaian-pakaian yang sempit. Haram ini bagi perempuan. Kecuali dia itu di depan suaminya. Ya, di depan suaminya. Kalau selain itu maka tidak dibolehkan. Nah, wahuna faidatun nabiyyu 'alaiha wa hiya anna kullama la yajuzu idharuhu la yajuzu tajsimuhu. Nah, ini juga penting bahwasanya apa saja yang tidak boleh ditampakkan secara umum, berarti hal itu juga tidak boleh ditampakkan secara bentuknya. Maksudnya dibentuk secara ketat itu tidak boleh. Ya, aurat perempuan ini tidak boleh terlihat. Ya, berarti hal itu juga tidak boleh direkatkan dengan pakaian yang sempit agar terlihat bentuknya, itu tidak boleh. Maaf ya, misalnya bagian pinggangnya atau pantatnya misalnya, itu tidak boleh dilihat. Kalau dilihat itu tidak boleh, berarti dibentuk pun juga tidak boleh. Memakai pakaian yang sempit ini juga tidak boleh. Nah, ومعنى هذا أن كل عضو من المرأة لا يجوز لها أن تظهره لا يجوز لها أن تلبس ملابس ضيقة تجسم هذا العضو. Yaitu maksudnya adalah setiap bagian tubuh dari perempuan itu tidak dibolehkan untuk ditampakkan. Dan tidak boleh juga untuk menggunakan pakaian yang sempit yang membentuk bagian tubuh tersebut. Ini juga tidak dibolehkan. Nah, kemudian adab yang ketujuh, ijtinabu tashabbuhir rijal bin nisa fi libasihim wa ijtinabi tashabbahan nisa'i birijali fi libasihinna. Ini larangan yang di zaman sekarang itu banyak sekali dilanggar, yaitu apa namanya? Tidak boleh laki-laki berpakaian seperti perempuan dan perempuan berpakaian seperti laki-laki. Ini tidak boleh. Nah, tidak boleh laki-laki berpakaian seperti perempuan dan tidak boleh perempuan berpakaian seperti laki-laki. Sama-sama tidak boleh. Sama-sama tidak boleh. Ayla yajuzu lirrijal an yatashabbahu bin nisa fi libasihim.
Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan di cara mereka berpakaian, tidak boleh. Wala yajuzu linnisa yatasyabihinna birijal fi libasihim. Begitu juga perempuan tidak boleh berpakaian seperti laki-laki. Nah, ini hadisnya wadzalika lima rawahu al-Bukhari fi sahihihi an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutasyabihati min an-nisa'i birijal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, melaknat perempuan-perempuan yang berpakaian mutasyabihina birijali min ar-rijali bin nisa. Apa namanya? Laki-laki yang berpakaian seperti perempuan, ya, laki-laki yang berpakaian seperti perempuan dan perempuan yang berpakaian seperti laki-laki. Ya, Rasulullah melaknat mereka. Jadi tidak ada yang namanya orang itu kemudian, ya, kadang saya sendiri heran dengan yang ada di zaman sekarang, kadang banyak sekali tontonan yang tidak mendidik, ya. Bahkan orang-orang yang seperti itu justru dijadikan public figure. Dijadikan apa? Public figure. Dan ini sangat aneh sekali, ya. Ini pelanggaran syariat. Jelas-jelas pelanggaran syariat. Tapi malah di umat yang sekarang ini yang kita tahu bahwasanya kerusakannya sudah sangat parah, umat di zaman sekarang ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi sampai-sampai orang-orang yang seperti ini, ya, laki-laki berpakaian seperti perempuan, berdandan seperti perempuan, atau yang sebaliknya perempuan berdandan seperti laki-laki, ya, itu dijadikan public figure. Dijadikan public figure, pengikutnya banyak, ya, pengikutnya banyak. Nah, ini musibah bagi apa? Bagi umat Islam. Dan di sini dikatakan wa mana qauluhu la'ana Rasulullah SAW al-la'nuhu wa tardu min rahmatillah. Jadi maksud dari laknat, ya, Rasulullah melaknati maksudnya bagaimana? Yaitu dia tertolak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sampai sini jelas atau ada pertanyaan? Jelas, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Ini panjang, ya. Ya, mana hadisnya sama, kita percepat sedikit saja. Nah, kita ambil, ya, ini juga sama, ya. Nah, faidahnya, ya, la yajuzu lil mar'ati an talbasa malabisar rijal, malabisar rajul, wa la yajuzu lir rajul an yalbisa malabisal mar'ah. Yaitu faidahnya adalah tidak boleh bagi perempuan memakai pakaian laki-laki dan tidak boleh bagi laki-laki memakai pakaian perempuan. Kemudian kita masuk ke adab yang ke-8, yaitu hurmatu lubsul harir wa dhahabi ala rijal. Yaitu haram memakai pakaian dari sutra. Nah, haram memakai pakaian bagi sutra. Haram memakai sutra. Haram memakai sutra dan emas bagi laki-laki. Haram memakai sutra dan emas bagi laki-laki. Nah, kalau perempuan boleh, tapi kalau laki-laki tidak boleh. Wadhalika law ma rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun sahih an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libas al-harir wa dhahab ala dhukuri ummati wa uhilla li inasihim. Ya. Diharamkan pakaian dari sutra dan emas atas laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi perempuannya. Nah, jadi laki-laki ini tidak boleh memakai apa namanya sutra, ya, dan juga emas. Sutra itu halus sekali, ya, itu halus sekali, dan ini memang tidak cocok dengan karakteristik laki-laki. Secara ini karakteristik tidak cocok. Ya. Tapi tentu saja kita patokannya bukan dari karakteristik, tapi dari apa? Hadis Nabi. Ya, tapi selain itu, ya, perlu diketahui bahwasanya apa namanya sutra ini sangat halus dan tidak cocok untuk karakteristik laki-laki, tidak cocok. Kalau laki-laki memakai itu, nanti apa namanya
berubah jadi feminim seperti itu. Nah, wadzahab ala dzukuri ummati, dan emas ya. Kalau emas ini kadang banyak yang melanggar ini, Mas. Kalau yang harir ini beberapa masih insya Allah ya. Insya Allah ya. Sebagian besar kaum muslimin laki-laki ini insya Allah masih tidak memakai ini. Atau sebagian besar laki-laki jarang yang memakai ini. Kecuali yang mungkin tidak normal. Nah, tapi kalau yang emas, nah ini emas ini biasanya banyak pelanggarannya. Biasanya ketika orang itu kaya misalnya, orang itu kaya, kemudian dia beli perhiasan emas, kalungnya modelnya kalung jantan tapi emas. Ya, ini yang salah. Kemudian misalnya dia uh, menikah misalnya dengan perempuan ya, kemudian yang laki-lakinya pakai cincin emas, perempuannya juga pakai cincin emas. Kalau perempuannya nggak masalah, tapi kalau laki-lakinya tidak boleh. Kalau dari emas, tidak boleh. Kalau dari besi, dari perak masih beda lagi. Dari besi, dari perak atau dari plastik itu masih beda lagi. Tapi kalau dari emas tidak boleh. Kadang ada orang ya nikah tunangan, kan? Ada yang nikah tunangan, ada yang segala macam, intinya kemudian sebagai tanda pengikat. Jadi mereka memakai itu. Kalau mereka membeli itu untuk perhiasan, untuk anak, hadiah untuk istri tidak masalah. Tapi kalau dipakai sama suaminya itu tidak boleh. Ya disimpan saja. Nah, disimpan saja, tidak usah dipakai. Atau bisa dialihkan ke hal-hal yang lain yang lebih normal dan yang lebih tidak melanggar syariat. Ya. Berikan pakaian misalnya atau apa ya. Ini jauh lebih aman. Kemudian adab yang kesembilan adalah jawazul harir fi thawbi ma lam yazid ala arba'ati asabi', yaitu dibolehkan ya, dibolehkan uh, disulir rajul an yada'a fi thawbi hariran ma lam yazid ala arba'ati asabi', wa dzalika lima rawahu Muslim inda Suwaid ibn Ghafalah anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khataba bil jariyah faqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa mawdi'a isbu'ain aw thalathin aw arba'. Nah, ay rakhasa Rasulullah SAW fi lubsi thawbin fihi miqdarin ardi isba'in aw thalathatin arba'atin asabi' harir. Nah, jangan al-harir fi thawbi malam yuzid ala arba' asabi' ardan. Nah, baik. Yang adab yang kesembilan adalah dibolehkannya menambahkan bahan sutra ke dalam pakaian, dibolehkan menambahkan bahan sutra ke dalam pakaian selama tidak lebih dari 4 jari. Ya, 4 jari. Ya, 4 jari sekitar berapa ya? 4 jari ini, nah ini hitungannya memang 4 jari. Jadi kalau disentimeterkan juga di sini tidak ada keterangan ya. Nah, yang jelas ini hadisnya adalah uh, boleh ya, boleh menambahkan sutra ke dalam pakaian. Ya. Misal dalam satu kemeja misalnya itu ditambahkan sutra tapi hanya sedikit. Ya, tidak boleh lebih dari 4 jari. 4 jari. Nah, di sini dikatakan hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya ketika dia berbicara dengan Jabiyah, ya nah Rasulullah SAW an lubsil harir, ya maka dia mengatakan Rasulullah SAW melarang dari memakai sutra kecuali pada tempat yang mungkin 2 jari atau 3 jari batasnya atau 4 jari. Jadi hanya sebagai bahan tambahan saja seperti itu. Nah, jadi ini hanya sebagai tambahan saja. Ya, boleh ditambahkan ke dalam pakaian, tapi hanya sedikit, batasnya sampai 4 jari saja. Nah, kemudian adab yang ke-10, ya, adab yang ke-10 adalah boleh menggunakan cincin. Ya, boleh menggunakan cincin. Boleh menggunakan cincin.
ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min waraqin wa kana fi yadihi thumma kana ba'du fi yadi Abi Bakar thumma kana ba'du fi yadi Umar thumma kana ba'du fi yadi Uthman hatta waqa fi fi arisi nafsuhu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjadikan uh, atau menjadikan cincin dari perak. Jadi beliau memakai cincin dari perak dan dulu ada di tangannya. Kemudian setelah itu cincin itu berpindah ke tangan Abu Bakar. Kemudian pindah lagi ke tangan Umar, kemudian ke tangan Utsman sampai kemudian beliau apa namanya? Oh, yang ini tidak tahu ya. Saya tidak bisa menerjemahkan Afan. Wa ba'da arisin nafsuhu Muhammadin Rasulullah SAW. Ya, intinya Rasulullah SAW memakai cincin dari apa? Dari perak. Nah, kalau emas tidak boleh, tapi kalau perak boleh. Nah, seperti itu. Masih banyak ya adabnya yang disebut sampai pas 10 ya. Baik, insya Allah untuk adab kita cukupkan di sini saja sampai adab yang ke-10 ya. Besok kita masuk ke adab yang ke-11 karena sudah 20:39. Saya minta tolong Hidayah, coba dibaca apa saja yang kita pelajari hari ini. Adab yang keenam, tidak memakai pakaian yang tipis dan sempit untuk perempuan dan laki-laki. Nah, Adab terus ketujuh, tidak boleh laki-laki berpakaian seperti perempuan dan begitupun sebaliknya. Yang kedelapan, haram memakai sutra dan emas bagi laki-laki. 9, dibolehkan menambahkan bahan sutra pada pakaian dan tidak boleh lebih dari 4 jari. 10, boleh menggunakan cincin. tambahkan boleh menggunakan cincin dalam kurung selain ya dalam kurung selain dari emas kurung tutup untuk laki-laki. Jadi yang ke-10 adalah boleh menggunakan cincin dalam kurung selain dari emas kurung tutup bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Nah, ya kalau perempuan bebas. Tapi kalau laki-laki itu tidak boleh menggunakan dari emas. Baik, naktafi huna. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Setelah ini hadis paket C ya, kita tutup untuk yang khusus PAI dan pendidikan agama, khusus PAI dan juga apa namanya paket B ya. Oh iya, sebelum tutup nih, Hidayah, kemudian Hilma, Nida, dan Rini. Antum ini semuanya sudah lancar belum nulis Arab? Saya nanya. Nulis ini sudah lancar belum? Hidayah gimana? Belum, Ustaz. Oh, belum. Ya, siapa yang jawab belum tadi? Hidayah ya? Iya, Kalau Ustaz. Hilma Hilwa gimana? Sudah lancar belum? Hilma Hilwa? Belum, Ustaz. Belum juga. Nidaul Husna gimana? Sudah lancar belum nulis Arab? Belum, Ustaz. Nah, Rini? 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 Rini sudah lancar belum nulis Arab? Oh, insya Allah sudah lancar. Masya Allah. Baik. Nah, jadi kemarin itu saya baru kepikiran ini ya. Ini kesalahan saya sebenarnya karena terburu-buru dan tidak ada ini ya. Namanya kodarullah sih. Bagian apa namanya kurikulum tuh kemarin nggak nyusun lapis dengan baik. Jadi apa namanya saya kesini jadi makin kesini kemarin kan sempat melihat catatannya Hidayah ya ada. Kemudian ada yang ngirim tugas Durusulullah itu kan saya ngeliat tulisannya. Ya beberapa itu kayaknya belum belum ini tulisannya itu masih masih kurang tepat gitu kadang. Jadi mungkin nanti saya adakan modul untuk semester 2 itu untuk kalian itu modul khusus untuk qiraah wal kitabah. Jadi baca dan nulis. Ya, itu saja nanti insya Allah info lanjutnya saya umumkan di grup. Ya.
Ikuti saja, insya Allah nanti kalaupun harus beli, paling harganya cuma 20.000. Nah, ya. Dan itu wajib ya, nanti wajib beli. Karena itu buat latihan antum semuanya. Baik, nah tapi Huna, ya kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Nah, wa iyakum.